Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan amat terpelajar Pak Sigit Pamungkas dari Netgrid, yang saya hormati Pak Kakak Suminta, mana tadi orangnya? Pak Kakak Suminta, duduk ngkot ini. Sebelum saya pun beliau sudah malam melintang di level nasional. KIP ya, KIPP ya Pak ya, tidak kemana-mana ya. Teman-teman yang saya hormati, para sekretariat, para staf atau pejabat di lingkungan sekretariat Bawaslu RI, terutama di pusat Puslitbang Diklat ya, Sekretaris Jenderal Bawaslu, hadirin yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan berkahnya sehingga kita bisa bertemu muka dalam forum ini. Saya diminta untuk menyampaikan beberapa masukan yang mudah-mudahan bermanfaat. Kalau lihat dari tor yang saya baca, tampaknya memang sudah pasti gitu. Karena kalau saya sendiri sudah pernah diundang hampir beberapa kali sejak bulan Juni, waktu almarhum juga masih ada gitu ya, Juni deh kalau nggak salah, Juni, COVID lagi gila-gilanya ya, gelombang kedua itu. Tetapi itu yang kemudian mengakhiri pertemuan kita dengan Pak Faisal Rahman, dan itu sudah detail. Lalu masih ada 2 forum lagi yang kira-kira juga masih sama. Dan saya karena itu saya konfirmasi kepada Pak Hanif, ini apalagi yang mau dibahas? Perasaan sudah materi Bang. Oke, kalau itu materi diperkuat saja. Karena kalau saya nggak salah ingat, metodenya sudah jelas, desainnya udah jelas gitu ya. Ya pokoknya semua udah jelas lah. Cara mengukurnya juga jelas dan seterusnya. Nanti kalau ini pun kemudian nggak diputuskan, kurikulumnya juga sudah jelas. Kalau ini sampai tidak diputuskan, berarti apa lagi? Berarti kalau begitu ada masalah. Masalahnya bisa jadi anggaran, bisa juga karena komitmen pimpinan gitu ya. Karena sudah nggak ada skop lagi yang perlu dibahas. Itu tinggal dieksekusi. Tapi itu penilaian saya ya. Penilaian saya itu bisa sangat salah. Tapi saya kira dilihat dari semua hal, itu sudah cukup detail lah, tinggal eksekusinya bagaimana supaya ini bisa segera diwujudkan. Nah, teman-teman yang saya hormati, saya akan menyampaikan beberapa poin. Yang pertama adalah sekali lagi ingin menegaskan bahwa antara sekretariat dengan komisioner itu adalah 2 pihak yang saling menyatu. Kalau di bahasa Jawa saat menggambarkan Bung Karno dan Bung Hatta itu loro-loro neng atunggal gitu ya, dua-duanya satu, satu-satunya dua. Iya, 2 serangkai. Gambarannya seperti itu. Dalam setiap organisasi penyelenggara pemilu selalu terbelah dua bagian. Yang pertama adalah komponen policy making ya, dan yang kedua adalah electoral implementation component. Nah, masing-masing itu punya ruangan yang sama-sama pentingnya. Kendati pun satu sama lain sudah barang pasti tidak mungkin diceraikan, dinafikan. Karena memang sudah sangat baku. Komunitas pemilu internasional juga sudah mengakuinya. Satu sama lain sudah mengakui bahwa bahkan 3 model manajemen pemilu, 3 lembaga penyelenggara pemilu itu juga menegaskan dan menguraikan ketiganya ke dalam satu kesatuan itu. Kalau modelnya independen, ya independen ini adalah model yang terlepas ya, kelembagaan yang terlepas dari cabang kekuasaan eksekutif dalam satu negara, sedangkan government model itu adalah sebagian atau sit up atau bahkan di bawah
dari cabang kekuasaan eksekutif, sedangkan mix model itu independen dari cabang kekuasaan eksekutif, tetapi masih dalam kaitan dengan beberapa isu, beberapa bagian itu menempel pada cabang kekuasaan eksekutif. Kadang-kadang tidak hanya kantor Perdana Menteri, tetapi ada juga di sebagian negara di bawah Kementerian Kumham. Bahkan kayak di beberapa negara Amerika Latin yang punya tradisi penegakan hukumnya model junta, itu menempel pada lembaga peradilan seperti pengawas pemilu, itu bagian dari kegiatan-kegiatan kemahkamahan. Nah, sedangkan sekretariatnya atau the electoral implementation komponennya itu tidak berbeda atau setali tiga uang. Jadi dia bagian keuangannya, staf KPU, staf Bawaslu itu bagian dari staf pemerintahan, karena memang kegiatan pemilu adalah kegiatan pemerintahan. Bentuk yang paling ekstrim di soal ini adalah di Amerika. Karena Amerika ini kan kegiatan pemilu bagian dari kegiatan pemerintah federal. Kalau untuk pemilu presiden. Sedangkan pemilu di negara bagian itu sekretaris negara bagian dengan keadaan yang sangat detail. Jadi kegiatan pemilu adalah kegiatan pemerintahan. Kita pernah mengalami masa kegiatan pemilu bagian dari kegiatan pemerintahan pada saat terutama pemilu-pemilu masa Orde Baru yang saking kegiatan pemerintahannya kebablasan untuk memenangkan rezim yang berkuasa hingga kali ke-7 dalam kekuasaan. Nah, kemudian kita juga pernah mengalami model manajemen pemilu yang mix ya. Paling tidak pada pemilu tahun 99 ada KPU ya dan ada PPI. Pada saat bersamaan sekretariatnya supporting unit dari Kementerian Dalam Negeri terutama, walaupun diambil juga dari beberapa sekretariat jenderal yang lain. Nah, apakah model ini masih ada? Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu mengulang kembali model kelembagaan penyelenggara pemilu pemerintahan, tapi di sekretariatnya ialah sekretariat DKPP. Sekretariat DKPP itu model pemerintahan itu, karena dia nyantol ke Depdagri, Kemendagri, di situ sebagai satkernya Kementerian Dalam Negeri, dan rasanya ada cerita yang runyam menyangkut masalah ini, karena dia mengalami proses seragamisasi sebagaimana pegawai Depdagri pada umumnya. Dia stafnya atau kepala atau sekretarisnya juga bagian dari Kementerian Dalam Negeri yang seluruh ketentuannya mengikuti pola-pola ketentuan norma standar etika oleh kementerian. Apakah itu negatif? Sebenarnya enggak juga. Cuma karena kemudian kehilangan elan vital sebagai penyelenggara pemilu, itu agak parah. Jadi sebenarnya saya ingin sedikit mengungkap bahwa model penyelenggara model manajemen pemerintahan di lembaga penyelenggara pemilu itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Karena memang kita tidak punya tradisi yang baik dalam berpemerintahan, yang mampu bahkan memisahkan antara kepentingan rezim dengan kepentingan negara. Kalau mau tambahkan sedikit di soal ini kan sebenarnya ada ofensi yang sungguh terhadap kegiatan pemilu. 20 tahun ke belakang itu dianggap tabu, tapi ini agak kesini agak terang-terangan. Sorry, bukan agak terang-terangan. Agak malu-malu tapi agak menerabas tradisi etika yang dibangun dalam 20 tahun terakhir. Nanti bisa tanya sama Pak Kakak Suminta yang mengamati jauh-jauh sebelum itu. Nah, karena itu teman-teman, kita bersyukur KPU Bawaslu mampu menjaga soal ini. Paling kurang dari sekretariat. Kita hari ini sedang bicara soal itu.
Nah, mudah-mudahan ini bisa betul-betul dilestarikan, bisa dipertahankan, karena efeknya terlalu besar. Masyarakat kita itu kan sebenarnya masyarakat yang tidak mau berurusan dengan negara. Masa Orde Lama itu resistensi terhadap kekuasaan itu tinggi, tapi tidak semua daerah ya. Tapi daerah di mana kemandirian masyarakatnya kuat, pasti dia akan berlawanan dengan negara. Di daerah saya di Pekalongan itu sama sekali tidak pernah akur sama negara, sedikit saja mulai zaman-zaman sekarang aja. Karena dulu ribut lah gitu ya. Dia tidak pernah menggantung. Hidup masyarakat di sana tidak pernah menggantungkan dengan kekuatan negara, dengan kebaikan negara. Bahkan cenderung resisten jika tidak rejeksi. Dan itu kuat sekali. Koperasi itu lebih banyak dikadali sama penguasa Orde Lama. Dan itu dipermainkan melalui upaya kong kali kong. Ada disertasi temannya Pak Sigit, Ketua Departemen Politik Pemerintahan Mbak Safriani ya. Iya, itu menjelaskan sedikit soal itu. Tetapi ada satu lagi karya kawan kita di Leiden yang membicarakan masalah itu. Jadi betapa kuatnya kemandirian itu. Jadi kalau orang itu otonom, ya itu pasti akan sikapnya itu pasti tidak gampang ditekuk oleh kekuasaan. Pada zaman Orde Baru, Golkar menang dan Golkar tidak pernah menang pada masa itu di daerah seperti Pekalongan, Jepara, Madura, Sampang, ya karena memang kemandirian itu. Nah, kemandirian itu besar artinya untuk menegaskan posisi negara, sekaligus posisi society di tengah-tengah masyarakat bangsanya. Dan misalnya kalau mau memperoleh kredit dari bank, dia harus ada surat keterangan dari kepala desa yang menyatakan bahwa dia Golkar pada waktu itu. Itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh orang Pekalongan pada masa itu. Sehingga Golkar tidak pernah menang di Pekalongan. Bahkan justru disalib oleh PDIP pada pemilu pemilu tahun 1999. Nah, maksud saya adalah saya muter-muter ke sana dalam rangka supaya kita tegas bahwa apapun ceritanya, kemandirian struktur maupun finansial dari lembaga penyelenggara pemilu harus dipertahankan, termasuk Sekretaris Jenderalnya. Nah, teman-teman yang saya hormati, saya membagi dua kelas tadi, dua bagian tadi, itu dengan segala ruang lingkupnya. Ya, policy making komponen itu bertanggung jawab untuk merencanakan, menyelenggarakan, mengendalikan, kemudian mempertanggungjawabkan atau menyelesaikan terkait dengan tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas pemilu, Bawaslu, dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu atau pilkada. Di soal ini, di ruang lingkup ini, undang-undang memberi mandat kepada komisioner Bawaslu atau anggota Bawaslu. Jadi mandat itu bukan kepada sekretariat, tetapi kepada komisioner. Apakah tidak penting? Ini bukan soal tidak penting, tidak penting. Kalau Anda bisa periksa Undang-Undang Nomor 7 2017, kalau tidak salah pasal 174 deh, yang menyatakan keseharian Bawaslu itu dibantu oleh Sekretaris Jenderal. Di situ dibantu. Jadi kedudukannya tidak sama tinggi, tetapi hanya saling menghormati masing-masing. Nah, memiliki kedudukan kapasitas policy maker, pengawasan pemilu di policy making. Jadi Bapak Ibu semua tidak boleh melebihi dari itu ya. Mandat harus tetap mandat ada di tangan komisioner. Lalu saya artikan ada fungsi ordinasi dari subordinasi dari Sekretariat Jenderal itu dan jenjang-jenjang di bawahnya. Nah, ketentuan peraturan perundang-undangan pemilu pilkada lain itu ditegaskan. Lalu supporting unit membantu Bawaslu dalam menyelenggarakan fungsi perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian, dan pertanggungjawaban tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan pemilu. Kemudian menyediakan fungsi fasilitasi dan administrasi pengawasan pemilu. Supporting unit itu adalah cermin atau refleksi dari fungsi-fungsi pemerintahan sebagai fasilitator. Kalau kita lihat trajektorinya,
bagaimana peranan sekretariat di depan lembaga penyelenggara pemilu itu tidak keluar dari konteks pemerintahan. Karena fasilitasi dan administrasi, ya, silakan dicek di undang-undang pemilu, semua undang-undang pemilu, terutama pasca Orde Baru, itu menempatkan fungsi fasilitasi dan administrasi sekretaris jenderal, sekretariat kepada komisioner. Menyediakan bahan pengambilan keputusan atau kebijakan pengawasan pemilu oleh Bawaslu. Nah, suka orang kalau lihat dari SOTK-nya Bawaslu atau KPU, itu kan jelas bahwa fungsi sekretariat adalah selain fasilitasi dan administrasi tadi, itu yang berikutnya adalah menyediakan bahan pengambilan keputusan buat anggota, ketua dan anggota dalam pleno untuk mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Nah, di situ kelihatan, siapa bilang bahwa sekretariat itu urusannya teknis belaka? Enggak. Maka sekretariat harus pintar. Kenapa? Karena dia harus selengkap mungkin, sedalam mungkin, sebanyak mungkin mengumpulkan bahan. Untuk apa? Untuk fasilitasi tadi. Fasilitasi dan administrasi pengambilan keputusan. Maka sekretariat itu harus pinter, harus cerdas. Gitu ya. Dan saya lihat di sini Bawaslu masih tersel-sel. Relatif tidak tertata atau belum tertata, karena dibandingkan dengan KPU yang zamannya Pak Sigit sudah merintisnya, itu misalnya penataan itu sudah makin mantap. Saya tidak ada data bagaimana misalnya staf atau pejabat organik di Bawaslu, tapi kalau di KPU kata Sekjen Pak Bernard itu sudah tuntas gitu ya. Lalu sistem penjenjangannya walaupun masih disusun, saya ikut di situ, itu juga sudah relatif lah. Jadi perkaderan di tubuh sekretariat jenderal itu makin mantap. Apalagi kemudian perputaran, rotasi, mutasi, mereka sudah lakukan duluan. Karena proses maturity, pematangan di tubuh KPU memang lebih dulu, terus terang aja. Bawaslu itu kan baru ada dan tidak dipertanyakan keberadaannya kan pasca pada zaman Prof. Muhammad mulai. Tapi pada zaman saya itu masih ditanyakan begitu. Alih-alih untuk menyusun sistem perkaderan, sedangkan untuk eksistensinya saja itu belum. Ketika kemudian putusan MK yang kami ajukan pada waktu itu dan kemudian meneguhkan melalui Undang-Undang 15 tahun 2011, eksistensi itu baru tuntas. Di mana letak eksistensinya? Pertama-tama ada pada pengakuan Undang-Undang Dasar. Bawaslu sebelum adanya putusan MK itu nggak diakui sebagai lembaga penyelenggara pemilu karena dia dalam klaimnya itu bagian dari KPU. Kalau 2004 jelas karena keputusan KPU, dulu istilahnya keputusan KPU 88 tahun 2008 itu adalah dasar hukum pembentukan Panwaslu waktu itu yang diterbitkan oleh KPU zamannya Prof. Nazarudin, Prof. Ramlan dan kawan-kawan. Itu bagian dari struktur organisasi KPU Panwaslu itu zamannya Pak Didi, sekarang jadi DKPP itu. Saya ketua Panwaslu Jawa Tengah pada waktu itu. Nah itu strukturnya di situ. Lalu kemudian Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 mengeluarkan dari struktur organisasi itu menjadi external audit. Itu istilah saya saja. Silakan dibaca di penjelasan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007. Nah, itu kemudian menarik keluar gitu ya. Kenapa begitu? Karena peristiwa di tahun 2004. Anda harus tahu bahwa pemilu tahun 2004 itu pemilu yang gemilang banget. Betul-betul gemilang. Pak Kakak ya, betul-betul gemilang. Semua lembaga pemantau kaliber internasional yang biasanya kalau pemantau ini datang pasti legitimate banget gitu loh, pemilu yang digelar seperti Charter Center itu meneguhkan soal itu. Tapi ironisnya selepas dari pemilu tahun 2004 Ketua KPU
yang tersisa hanya 3 anggota KPU, lalu sekjen, kepala biru itu habis masuk pindah tempat, diperkarakan di Tipikor. Kenapa? Salah satu diskusinya waktu itu karena tidak kuatnya fungsionalitas pengawasan pemilu kepada KPU. Sehingga fungsi itu diambil alih oleh fungsi lain yang namanya fungsi penegakan tindak pidana korupsi oleh KPK. Nah, itu rupanya ada ini ya, ada sisanya dan positif. Karena kemudian baik undang-undang itu kemudian Undang-Undang 22 tahun 2007 membatasi secara jelas demarkasi antara policy maker dengan supporting unit, gitu ya. Coba diperiksa, karena ketua KPU, anggota KPU tidak boleh cawe-cawe dalam pengadaan barang dan jasa misalnya. Karena di situ tahun 2004 jelas sekali. Silahkan pelajari klipik-klipik paling enggak bagaimana proses Tipikor itu berlangsung. Saya agak rajin menonton, kalau ke Jakarta pasti ikut itu. Sedih betul, karena itu sebuah pemilu yang benar-benar hebat, tapi berakhir ironik. Saya menyebutnya sebagai prahara. Prahara itu kemudian memberi manfaat. KPU tertib, benar-benar KPU itu tertib. Saking tertibnya, beberapa kali saya suka ngomong, kalau diundang KPU itu satu kamar 2 orang. Padahal aku seumur-umur di Panwaslu, Jawa Tengah, Bawaslu dan DKPP tidak pernah. Satu kamar 2 orang. Ini KPU RI 2 kamar. 1 orang 2 kamar. Kadang-kadang salah lagi. Dia hanya melihat Nur Hidayat dikira perempuan. Begitu dilihat, sudah ada orang perempuan di dalam. Dikira saya juga perempuan. Rupanya mereka salah. Nah, teman-teman, pentingnya di soal ini adalah bahwa jadi ada proses evolusi yang tidak sebentar berjalan soal ini. Tetapi ada proses evolusi yang juga berdarah-darah. Jadi pembentukan, kelembagaan penyelenggara pemilu, baik lembaganya maupun sekretariatnya, hingga bentuknya seperti sekarang, tidak dalam waktu yang singkat. Ada tarik ulur, ada perbaikan, ada ditarik kemunduran, ada hentak-hentakan antar kelompok-kelompok yang memengaruhi kepada pembentuk undang-undang. Pemerintah juga punya standing tersendiri kadang-kadang, seperti pada saat pendirian Bawaslu permanen di level kabupaten kota, tapi ada juga kemudian DPR yang lebih akomodatif. Ada partai oposan itu kencang sekali setelah pemilu 2009, tapi juga ada partai yang non oposan tidak berkutik sama sekali terhadap perubahan undang-undang. Saat yang bersamaan dikali waktu, kekuatan pemerintah hampir bisa dikerjain gitu ya oleh oposisi, seperti setelah pemilu 2009, karena rangkaiannya begitu panjang, termasuk masalah IT. Ya, IT itu sebenarnya ada trauma yang lumayan, dan itu kayaknya sampai hari ini tidak sembuh. KPU sudah baik sekali, sudah baik hati dengan mengintroduksi sejumlah, terutama sejak zamannya Pak Sigit ya, maka istilah saya adalah lorong gelap itu, pemilu di zaman Pak Sigit itu di bawah Pak Husni dan kawan-kawan, Pak Sigit dan kawan adalah pemilu yang mengeluarkan dari lorong gelap. Memang betul. Dulu-dulunya memang agak samar-samar terus terang aja dengan segala keadaannya. Tapi kemudian berhasil. Peranan Sekretaris Jenderal di situ penting sekali karena ada 1-2 orang di Sekretaris Jenderal yang memang ahli IT yang kemudian punya peran besar sampai sekarang atau sudah pensiun sekarang. Nah, itu pengantar saya. Nah, bagian kedua saya ingin menggambarkan bagaimana sosok pengawas pemilu, karena itu untuk pada akhirnya nanti mereka harus dibekali dengan apa. Saya tidak akan berpanjang-panjang di soal ini. Saya hanya kutip dari karya yang sudah mapan saja dari IDEA. Pertama, jelas independen. Independen itu selalu menautkan pada 2 hal. Independen secara individual, ya, dia punya track record yang baik sejak awal, sampai kemudian independen secara struktural. Soal ini kita masih meyakini ada beberapa sisa
yang menurut saya, misalnya hari ini, kenapa harus berlarut-larut? KPU harus percaya diri, Bawaslu juga harus percaya diri. Nah, di banyak hal sudah oke, tapi di beberapa segi tidak. Misalnya penetapan tahapan, menurut saya itu hampir mutlak ada di KPU misalnya. Lembaga lain itu memberi sumbangan saja, memberikan pandangan saja. Tapi saya tidak tahu kenapa seperti itu. Dan sampai hari ini kan belum diputuskan. Padahal sudah hampir setengah tahun lebih ya Pak Sigit itu dibahas. Menurut saya putuskan saja karena itu otoritas penuh ada di KPU. Yang kedua jelas imparsial. Ketiga adalah jelas sekali integritas, transparan cara kerja mereka, efisien, efektif. Nah, ini dia profesionalism. Kemudian service mindedness. Ya. Service mindedness itu adalah cara kerja dia. Sekretariat itu adalah cara kerja yang melayani. Ya. Kadang-kadang kalau aku lihat di banyak tempat ada front desk-nya tapi tidak dia berdiri misalnya. Tidak semua, tidak hanya di Bawaslu tapi di KPU. Kadang-kadang di satu unit walaupun sekarang sudah agak hilang, agak mereda, tidak seperti pada masa-masa lampau, rekrutmen sekarang lebih merit, itu sehingga membantu untuk mengarah pada service mindedness, sehingga kemudian dan pada akhirnya mereka orientasi pada pelayanan. Di masa lalu, sekretariat itu beranak pinak. Orangnya itu aja. Sampai di suatu waktu, komisioner itu tidak bisa memerintah. Kecuali kepada pawangnya dia. Pawang itu adalah orang yang dulu memasukkan dia di unit itu. Dan orang yang di unit itu lama sekali. Bahkan mengalami apa yang disebut sebagai regimentasi. Sehingga sekretariat itu mapan banget. Karena mapan, dia tidak bisa dikendalikan. Kecuali oleh diri mereka dan kelompoknya. Ini tidak sehat. Karena memang harus rotasi, mutasi itu tour of duty, tour of area itu harus dilakukan. Di Bawaslu saya lihat sudah banyak ya. Ada Pak Yusuf misalnya ke Kaltim, Pak Roy ada di Babel ya, dan segala macam ya. Ini baik. Terus Budini dari Lampung, kemudian di DKI dan seterusnya. Nanti mungkin Mas Eko ke Papua dulu gitu ya, baru ke Jakarta lagi. Gitu. Tour of duty, tour of area. Kodel ke Kerom dulu jadi kasek di sana di Papua ya. Kemudian nggak ada peluru nyasar. Lalu kemudian balik ke sini itu wajib gitu ya. Ke depan kalau saya sih lembaga penyelenggara pemilu itu sekretariat semua. Modelnya seperti BI. Modelnya seperti kehakiman MA. Jadi Anda masuk, Anda di situ berkiprah, kalau mau naik ya pendidikan dulu gitu ya. Tapi ini bisa masalah karena lembaga negara itu kadang-kadang punya fungsi multi ya. Multifungsi itu teknostruktur kekuasaan kita tidak seluruhnya mampu menampung. Sehingga lembaga negara itu penampungnya. Jadi lembaga negara expert oke, merit oke, harapannya, tapi kadang-kadang punya fungsi ekstensi, menampung pengangguran. Karena teknostruktur dalam demografis itu tidak seluruhnya tertampung oleh negara. Negara kita tidak mampu seluruhnya, bukan tidak mampu dalam pengertian mutlak ya, tapi relatif kadang-kadang lulusan itu tidak banyak tertampung. Kalau mau jujur, ya ilmu politik, ilmu hukum, ditambah dengan disiplin yang lain, mengisi terhadap lembaga semacam ini. Tetapi pada selubung besarnya harus berbasis pada ilmu. Ilmu yang paling dekat saya kira saya tidak perlu saya sebut. Nah, dengan dasar itu di slide berikutnya saya menegaskan sebagaimana yang pernah saya sampaikan untuk memproduk sosok penyelenggara pemilu, pengawas pemilu termasuk di dalamnya adalah sekretaris jenderal, sekretariat supporting unit Bawaslu, maka desain menurut saya rancang bangun untuk pendidikannya
dan latihannya, diklatnya, saya kira kita adopsi saja pada sebagaimana lembaga-lembaga lain, kementerian-kementerian lain itu menggagas. Ada tingkat dasar atau tingkat muda, lalu nanti dia naik lagi menjadi tingkat madya, lalu akhirnya adalah tingkat utama. Nah, di luar itu ada umum. Umum itu misalnya seperti kayak LAN itu ya, menerima pelimpahan pendidikan dari instansi atau kementerian lain. Tentu ini harus dibikin reformulasi tersendiri. Tapi saya kira, saya menanyakan itu kepada teman-teman bahwa kita sedang berada di lingkup dasar. Nah, ada 8 modul, saya sudah baca satu persatu. Next, lanjut. Nah, yang warna putih adalah warna yang sudah dibikin oleh teman-teman yang sudah disiapkan. Nah, itu ada policy making, ada implementator. Ya, ini dari bawah ke atas, saya tidak mengurutkan sesuai dengan nomor, tapi mengurutkan isu, based on issues-nya. Itu saya urutkan 6, 7. Makin ke bawah, makin mengakar asumsi saya. Ya. Jadi mengakar ke bawah, makin ke atas, makin longgar. Gitu ya. Misalnya, kenapa kita perlu bicara dulu demokrasi dan pemilu di Indonesia? Itu berasal dari demokrasi, kemudian demokrasi dibagi menjadi 2, demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, demokrasi langsung pure demokrasi atau direct demokrasi, lalu dari demokrasi langsung direvisi menjadi demokrasi tidak langsung, demokrasi tidak langsung melahirkan demokrasi perwakilan, representatif demokrasi, dan dari demokrasi perwakilan demi mengisi jabatan-jabatan penyelenggara negara diperlukan lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan dipilih melalui instrumen yang disebut sebagai pemilu. Nah, disitulah kenapa saya taruh di situ. Pendapat saya begitu. Demokrasi dan demokrasi elektoral, yaitu pemilu tadi. Itu menurut saya jadi dasar dulu. Sedangkan sejarah dan kelembagaan pengawas pemilu, ya, itu kan lokal, ya, tadi lokal ya. Nah, secara lembaga itu bukan tidak penting, penting tapi menurut saya makin ke atas. Lalu ada modul tugas wewenang dan kewajiban. Menurut saya kadang-kadang ya harus kita pilah juga, walaupun bisa juga tidak. Jadi dia sudah paham karena baca undang-undang atau bahasa SOTK-nya. Tapi mungkin pendekatannya agak berbeda, tidak semata praktis, tapi juga kadang-kadang harus dikasih perspektif yang teoritis. Orang yang terlalu lama di rutin, ya, itu biasanya akan kejebak, tidak punya gagasan-gagasan yang baru. Tetapi kalau orang yang terlalu teoritis, tidak berpijak pada praksis, itu irrelevan. Maka itulah kenapa harus saling memberi dan menerima. Itulah kenapa harus saling belajar. Kami di perguruan tinggi harus belajar hal-hal yang bersifat praksis. Tetapi kalau Anda terlalu lama di situ, Anda akan jumut, akan mati pikir. Anda akan jadi keledai bawa kitab. Ya, keledai bawa kitab itu Anda itu dungu, gitu ya. Tapi Anda tidak tahu bahwa yang dibawa itu kitab suci, gitu. Ya, tanpa berusaha merendahkan Anda ya, tapi jangan sampai teman-teman itu mati pikir. Kalau mati pikir, begitu organisasi kayak prahara di ruang sebelah tadi itu pada akhirnya akan guncang. Kalau udah guncang, nggak ada saling kontrol. Kepenjagaan diri di dalam lembaga itu pasti akan hilang. Dan itu berbahaya. Begitu ada kena prahara sedikit, olengnya minta ampun. Dan itu nanti kredibilitasnya tinggi. Merusak secara tinggi. Bawaslu belum pernah mengalami Big Bang, ya, tapi Big Bang kecil dulu pernah tahun 2009 dari Pileg ke Pilpres, tapi itu letupan yang kecil aja. Kemudian sistem keadilan pemilu saya tarik ke kanan, tapi tidak ke atas banget. Ya, modul informasi pemanfaatan ICT ada di atas itu. SOTK pola hubungan, saya rasa itu
bisa baca, belajar bisa. Bagi mereka apalagi tarafnya udah madya dan utama misalnya. Kemudian modul keprotokoleran menurut saya itu tidak harus, tetapi penting untuk jadi pemahaman praktis saja. Nah, teman-teman yang saya hormati, saya membayangkan ada beberapa hal yang perlu Anda pikirkan. Saya sengaja tidak menamakan sebagai modul atau keharusan, tetapi penting untuk dipahami beberapa isu yang saya kasih warna coklat itu, warna coklat apa ya? Untuk diperhatikan. Penting juga manajemen konflik. Pemahaman, pengetahuan manajemen konflik penting buat para pejabat. Ya. Kemudian contingency plan itu penting buat pejabat jika menghadapi satu situasi yang tidak disangka. Di situ sebenarnya sudah ada oleh teman-teman Mas Eko dan kawan-kawan, itu sudah menggariskan, kalau istilah saya adalah electoral risk management. Pada apa tadi dia yang saya lihat, ini dia pada modul ketiga, pengawasan, manajemen risiko secara teoritis konsepsional, electoral risk management, kemudian internal audit, ya, pengendalian internal. Kemudian pikirkanlah beberapa soal negosiasi, lobby negosiasi itu rasa-rasanya penting. Ada fungsi ke-PR-an, public relation. Jadi PR yang lembaga yang kredibel hanya mungkin bisa dibangun jika semua orang di lembaga itu adalah humasnya. Ya, PR-nya, PR lebih luas dari humas sebenarnya. Humas itu dengan mas-mas. Kemudian kemampuan public speaking. Ini puasa ini susah sekali orang pada ketawa. Nanti kalau jam 5 itu baru agak terbuka gitu ya mulutnya. Public speaking, entahlah ini untuk sekretariat atau untuk komisioner, public speaking wajib. Teman-teman kabupaten kota itu kalau tidak seluruhnya, saya suka mengilustrasi ini. Begitu sambutan ada bupati wali kota, dia nggak pede. Saya setuju makanya kalau protokoler dikasihkan. Tetapi juga lebih jauh dari itu public speaking juga. Public speaking selera humas itu perlu. Anda bayangkan mereka kadang-kadang ada yang botol kosong. Ada yang nggak pernah bawa-bawa pemilu di daerah, tiba-tiba jadi pengawas. Padahal dia harus setiap hari paling kurang ya pernah koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Satu diantaranya dengan bupati dan BIM dan seterusnya. Harus meyakinkan. Jika tidak meyakinkan, ini marwah lembaga. Dia berada di mana posisinya? Sebelah kiri kanan kok nggak nyebut? Kasih tahu kepada mereka, jangan pernah sebut berdasarkan petunjuk Bapak Bupati. Silakan saja kalau informal. Tapi kalau dalam formal dia lembaga yang harus setara. Ini ada garis horizontal, ada garis vertikal. Bawaslu di kabupaten kota itu adalah begini sama bupati, bersifat horizontal, garisnya horizontal. Di situ koordinasi. Tapi jangan kemudian menganggap dia vertikal, lalu menganggap bahwa bupati, wali kota atasan pengawas pemilu itu setara, dan itu harus disadari. Bahwa kemudian harus memanggil Bapak, iya itu, saya setuju Bapak. Tidak usah saudara, tidak apa-apa. Tetapi menurut saya, di hal-hal tertentu tidak bisa kompromi. Harus dijaga marwahnya. Dan itu harus diajarkan kepada mereka. Itu. Betapapun dia lebih muda, apa boleh buat? Karena kedudukannya, dia sebagai pelimpahan mandat dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Kabupaten Kota. Tapi lakon mereka harus lakon yang setara dengan bupati. Termasuk menjerat, jangan menjerat, menyelesaikan semua hal pelanggaran oligark. Kalau dia tidak kuat secara mental,
dia pasti dalam kaitan dengan penanganan pelanggaran akan memberi efek. Karena Anda harus tahu bahwa yang namanya local oligarch itu adalah penghalang utama penegakan hukum pemilu, terutama tindak pidana pemilu di daerah. Kalau dia sendiri standingnya sudah tidak meyakinkan, tidak merasa setara, ya sudah hilang dia marwahnya lembaga gitu. Ya, kira-kira. Nah, saya rasa protokol penting, humas juga penting, kepiaran juga dikasihkan penting, dan pada saat bersamaan public speaking juga penting supaya pidatonya itu mantap gitu loh. Termasuk untuk yang baru kelas dasar, tingkat dasar, Bawaslu juga harus membekali mereka cara berjalan yang benar. Jangan mundur. Mandi, kebiasakan mandi, sisiran, mau memimpin sidang aut-autan. Begitu ada burung, itu kira-kira ya. Paham kerumitan sosial di satu pemilu, faktor objektifnya, faktor subjektifnya. Mereka perlu dibekali ansos, analisis sosial, politik. Lalu di sebelah sana sistem informasi manajemen perkara. Parah menurut saya. Boleh saya bilang Bawaslu parah dalam soal ini karena mau cek berapa politik uang yang masuk di treatment, buktinya, siapanya, di daerah mana, ada nggak bisa. Di KPP dulu saya eksperimen itu ada, tapi nggak tahu sekarang berantakan. Karena concernnya pimpinan kurang gitu ya. Saya kira itu harus ditetapkan sebagai sistem. Perlu di situ ditekankan. Ya, tapi nanti tentu ini harus dibicarakan dengan lain. Saya tetap concern bahwa politik uang tetap harus menjadi persoalan yang serius. Kemudian kompleksitas tadi itu patronase dan klientelisme. Kenapa politik uang itu ada dari faktor ini dan bagaimana cara menerobosnya melalui instrumen yang terbatas. Bukti, barang bukti, alat bukti. Harus dikasih strategi itu. Kemudian saya kira sama gitu ya. Kemudian trajektori sekretariat pengawas pemilu perlu dikasih secara lebih spesifik. Slide terakhir. Nah, ini beberapa hal, tapi saya kira di ini mendingan masukkan ke media dan lanjutan atau utama, karena ini sungguh berat. Siapa tahu teman-teman kalau lihat dari nomenklatur ini betapa canggihnya, dan saya meyakini suatu waktu pemilu kita akan secanggih itu. Dan Bawaslu harus mampu lebih tinggi kapasitasnya dibandingkan dengan dinamika masyarakat. Fungsi pengendalian itu harus dimiliki, kapasitas personal, kapasitas institusional harus dimiliki. Caranya apa? Ya dilatih, pelatihan. Tapi mungkin untuk kelas yang tinggi, kelas utama sama kelas madya. Anda tahu yang namanya electoral forensik sedang dikembangkan, ya, kemudian cybercrime and election forensik. Coba Anda searching di lembaga-lembaga FBI, itu menarik sekali. Saya kebetulan lagi senang melihat itu. Kemudian, ya, saya kira yang lain relatif inilah. Big data, AI, algoritma, penyelenggara pemilu, campaign fund manipulation yang lebih canggih, dan seterusnya. Saya cukupkan saja, masih ada Pak Sigit yang akan memberi perspektif yang boleh jadi berbeda atau menambahkan. Kira-kira begitu. Saya berusaha menjawab permintaan dari panitia yang menurut saya harus selekas mungkin, karena sebentar lagi di tubuh Bawaslu akan ada rekrutmen yang itu sesegera mungkin pasti akan menuntut adanya kejelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bata. Saya diskusi panjang lebar soal ini. Pada akhirnya
siapa sebenarnya pemilik lembaga di satu unit. Kalau kita lihat di KPU, di Bawaslu, paling kurang sejak 2004, karena kan paling tegas, paling konkret kerja kelembagaan penyelenggaraan pemilu kan di 2004. Kalau 99 seperti Ustadz Kakak Suminta tahu kan, masih susah untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Terlalu banyak variabel yang tidak bisa kita pegang, tidak sama. Nah 2004 itu mulai sejak itu model. Jadi mulai pemilu 2004 itu model pemilu yang kelihatan independensinya. Karena pengalaman pemilu kita tidak ada sedahsyat itu. Maka kita itu berterima kasih kepada beberapa person di KPU yang memberi contoh, mencontohkan. Apakah pemilu 99 saya agak kurang respect terhadap penyelenggaraan pemilu 99. Maaf saya, justru karena saya tahu itulah, kemudian saya tidak memandang itu sebagai yang baik. Bagaimana mungkin pemilu tahun 99 ketua KPU-nya tidak menandatangani pengesahan? Kan sama aja tidak mengakui hasil pekerjaannya kan. Bagaimana kita bisa mencontohkan jiwa Bushido gitu ya terhadap itu. Nah baru di 2004 benar-benar dengan model yang relatif berbeda membangun infrastruktur terbentuk luar biasa, dan itu adalah eksperimen kedua setelah pemilu 99. Eksperimen ini eksperimen berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen, karena kemudian memasukkan pemilihan presiden langsung ditambah dengan pemilihan DPD yang hadir dalam sistem ketatanegaraan kita yang baru. Di samping itu juga kompleksitasnya juga tidak kalah pentingnya. Orang berdegup jantung yakinkah bahwa pemilu 2004 akan berlangsung, nyatanya berlangsung. Nah sejak itu yang kita lihat dua bagian ini, istilah saya aja, bagian policy maker sama administrator maker ini campur aduk. Sekretariat terus terangnya tidak terlalu dominan karena ada divisi itu. Menurut saya banyak manfaatnya, pada sebagai yang lain tidak banyak manfaatnya. Bahkan kecenderungannya namanya ketua, bukan koordinator. Padahal ketua itu cuma tunggal, ya ketua ada di ketua. Tidak boleh ada ketua lain di luar ketua yang disebut, tapi hanyalah koordinator. Harusnya begitu, karena ketua itu, divisi itu kan perangkat saja sebenarnya. Ya, pertanggungjawabannya tetap pada ketua. Jadi ada lucu juga kadang-kadang kewenangan ada di divisi, tidak bisa. Itu pembagian tugas. Harus dibedakan antara tugas dengan wewenang. Kalau ada bilang itu bukan kewenangan saya, itu kewenangan divisi. Oh salah itu secara konsepsional. Kewenangan itu tidak bisa dibagi-bagi karena kewenangan itu berasal dari undang-undang. Kalau pejabat hasil pemilu atau penyelenggara negara hasil pemilu, mandatnya dari rakyat, itulah elected official. Tapi kalau macam lembaga seperti KPU Bawaslu, mandatnya langsung dari undang-undang. Tidak ada kewenangan lain. Yang ada hanyalah tugas dan pembagian tugas. Lucu juga, ketua divisi itu nomenklatur yang menurut saya tidak tepat. Akhirnya adalah ketua KPU atau ketua Bawaslu di divisi itu. Nggak boleh begitu. Sama juga Korwil. Ketua KPU, ketua Bawaslu di wilayah itu nggak bisa. Karena pertanggungjawaban ada pada ketua.
undang-undang, sejak undang-undang paling enggak undang-undang 22 sampai undang-undang 15 dan sekarang 7 2017, ketua itu bertanggung jawab ke dalam dan keluar. Gitu. Menurut saya tidak tepat. Dan divisi Korwil itu instrumen saja. Itu alat perangkat kerja saja. Tapi itu sama sekali tidak meluruhkan pertanggungjawaban keanggotaan dalam satu kontes, dalam satu kesatuan pleno. Iya kan? Bahkan kecenderungan untuk masuk ke wilayah karena bukan Korwilnya tidak bisa. Itu kan lucu. Bukan kewenangan. Itu pembagian tugas. Yang kedua, sebenarnya apakah diperlukan Korwil, divisi atau enggak? Saya waktu jadi ketua Bawaslu, saya hilangkan ke wilayah itu. Karena pendekatannya bukan teritorial. Yang jauh lebih penting lagi adalah fungsional. Biarlah itu jadi beban tanggung jawab dari sekretariatan. Sekretariatan harus diperkuat. Jadi yang kerja sehari-hari itu divisi. Divisi diketuai atau dikoordinasi oleh anggota. Jadi yang bekerja adalah anggota. Kalau menurut saya tidak tepat. Yang kerja adalah sekretariat harusnya. Gitu. Maka di suatu tempat dengan mata kepala sendiri, di lembaga penyelenggara pemilu, di level kabupaten kota yang saya amati, sekretarisnya tidak tahu bagaimana kerjanya anak buahnya. Karena dikerjakan semuanya oleh divisi. Gitu. Wah, ini menurut saya salah. Harusnya sekretariat. Policy maker, orang namanya policy maker. Ya kan? Itu ya ketua dan anggota dirumuskan dalam pleno. Bila perlu tidak ada divisi. Karena terorganize ada di kepala bagian, biru-biru. Jadi deputi, biru, sekjen, deputi, biru, kabak, kasubag. Sebagian adalah fungsional. Itu yang bekerja, bukan anggota. Jadi sampai anggota itu melebihi dari sekretariat untuk tugas-tugas teknis administratif. Oh. Nah, saya kira itu harus diperjelas. Ketua dan anggota tidak perlu sampai sedetail itu menurut saya. Itu harus di bawah pekerjaan, harus dalam pekerjaan itu. Yes, tapi salahnya sendiri juga anggota mau kok, gitu loh. Menurut saya enggak. Kalau pikiran lu gitu Pak Sigit. Yang kerja sekretariatan. Namanya policy maker yang tinggal memberi pengarahan, supervisor gitu ya, ada masalah itu. Tapi kita lihat adalah anggota divisi, udah koordinator divisi atau ketua divisi yang kerja. Sekretariat sub dari pekerjaan itu. Wah, menurut aku enggak tepat. Yang bekerja itu sekretariatan. Perumusannya ya itu anggota melalui pleno. Maka divisi menurut saya cenderung dihapus saja. Gitu. Nah, sekretariat bertanggung jawab kepada pleno gitu. Sama seperti anggota yang lain. Nah, di situ dirumuskan. Tapi tampaknya pendapat saya ini tidak populer. Karena kadang-kadang anggota juga ingin cawe-cawe yang begitu gitu ya. Karena menyangkut banyak hal yang tidak perlu saya sampaikan. Tapi Bapak Ibu semua mungkin bisa sedikit rasakan. Jadi akhirnya apa? Pimpinan sekretariat di unit atau satker itu tidak kerja. Yang paling mungkin yang kerja kabak ke bawah. Kepala sekretariatan, loh, kan sudah diperintah langsung sama anggota. Oh, enak sekali itu. Yang akhirnya terjadi adalah kasek atau sekretaris itu hanya menandatangani anggaran. Kalau orang mau PSBBD baru dia punya peran. Pada hari H dia bisa tidur nyenyak. Anggota tidak bisa tidur nyenyak. Oke, fenomena itu menurut aku tidak tepat, keliru besar. Salah siapa? Salah banyak. Salah kebiasaan yang tidak berkesudahan
Salah sekretaris yang menikmati atas kondisi ini atau dia nggak paham? Saya melihat dia tidak paham. Kenapa? Karena orang dari Pemda yang nggak bawa pemilu. Tapi itu kemarin fenomena itu. Sekarang rekrutmen sudah jelas di suatu waktu seperti analogi ya Pak Sigit tadi. Di suatu waktu kita tidak mungkin menggantungkan keadaan yang tidak baik ini. Itu. Kenapa? Karena kita dudukkan policy maker, ya policy maker. Dia tidak teknis. Akan berbahaya juga kalau itu. Akhirnya apa? Jadi 5 divisi, 5 organisasi. Kan kacau. Iya kan? Sekretarisnya mana? Saya tidak mengatakan tidak kerja ya. Tapi dia relatif bisa tidurnya pada hari pemilu dibandingkan dengan anggota. Terlebih atau wabil khusus ketua atau koordinator divisi teknis motor gitu. Saya tidak bisa tidur. Anda boleh tidak setuju sama saya, tapi itu yang saya amati dalam 20 tahun terakhir. Menurut saya itu salah. Kalau saya ya, atau lebih halus keliru. Kenapa? Policy maker is policy maker. Loh, enggak dong, sekretaris juga ada di kantor. Iya, rasa solidaritas nggak enak aja. Tapi sesungguhnya dia tidak benar-benar fungsional pada hari H. Kenapa? Seluruh tugas di tangan ketua atau koordinator atau divisi itu gitu. Atau dulu Pokja lebih mikro lagi gitu ya. Per item, per istilahnya, per isu gitu ya. Per tahapan bisa ada sub-subnya lagi gitu. Saya berpikir gitu, Pak Kakak, itu tidak tepat. Akhirnya apa? Ya memang harus dipikirkan di suatu waktu ketika diferensiasi makin kompleks, tidak bisa diandalkan pada insentif sosial, ya, di mana misalnya sekretaris atau kepala sekretariat bisa aja ditunda dalam hal itu, dia bisa tidur nyenyak sementara anggota tidak bisa pada hari H, kondisi ini tidak bisa. Maka disinilah fungsi diklat untuk mendidik. Nah kita senang Bawaslu sama seperti KPU sekarang sudah rekrutmen murni dengan NIP-nya sudah punya, organiknya sudah punya KPU Bawaslu. Tidak pinjaman. Kalau dulu pinjaman, walaupun DKPP masih pinjaman. Tapi 2 lembaga penyelenggara pemilu utama ini sedang menuju pada pre-maturity, pematangan dalam soal penataan kelembagaan sekretariatan. Kalau ini konsisten, ini akan baik. KPU jauh lebih maju dalam soal penyediaan pendidikan kadernya. Apa yang disampaikan Pak Sigit tadi, itu 2017-2016, itu sudah. Tapi Bawaslu baru mengirimkan tata kelola pemilu cuma 2 orang. Namanya Andika itu, sama satu lagi siapa saya lupa. Kebetulan mahasiswa saya di Unpad. Saya pernah ngajar di Unpad untuk tata kelola pemilu sebelum saya menginisiasi sendiri di Undip. Nah, setelah itu udah ada. Nah, saya udah pernah sampaikan sama Mas Eko, Mas Bre, Mas Hanif dan teman-teman di Widya Iswara, soal ini harus diselesaikan. Jangan enggak. Orang SKP aja yang bagi saya, ini maaf saya mengkritik, yang memukul angin berbiaya besar. Sementara human invest kenapa nggak dipikirkan? Kalau ingin tahu masa depan yang lebih baik. Saya ingin terus terang saja, SKP itu memukul angin. Programnya relatif tidak ada manfaatnya. Karena Bawaslu tidak dibebankan soal itu. Nah sedangkan yang begini nggak dipikirkan. Kedua, terkait dengan sistem informasi manajemen perkara itu jauh lebih parah. Menurut saya Bawaslu, saran saya itu sudah mulai menentukan pilihan-pilihan yang bersifat sistemik, bukan yang bersifat glamor, glorifikasi. Kita bisa memaafkan kemarin Bung Sigit, tetapi menurut saya sudah harus benar-benar lembaga ini betul-betul melegasi dirinya pada aspek yang bersifat sistemik. Itu.
Itu menurut saya yang akan membuat abadi Bawaslu. Kalau program-programnya bersifat glorifikasi, itu orang akan jengah di suatu waktu, ya, pinter dalam cara berwacana, tetapi sesungguhnya tidak membantu apa-apa terhadap proses pematangan, pelembagaan, penyelenggara pemilu. Saya ingin katakan bahwa pemilu tanpa KPU itu tidak mungkin. Pemilu tanpa Bawaslu masih mungkin. Pemilu tanpa DKPP masih jauh lebih mungkin. Kenapa? Tuntutan kepada Bawaslu lebih besar dibandingkan dengan KPU. KPU tidak mungkin dibubarkan. Kenapa begitu? Bawaslu harus bekerja keras untuk jauh lebih besar memberi nilai tambah kepada demokrasi elektoral dibandingkan hatta dengan KPU. Itulah kenapa dalam 1,5 dekade terakhir Bawaslu bongsor sekali pertumbuhannya secara strukturalitasnya. Di mana ada KPU, di situ ada Bawaslu, sampai TPS, dari hulu sampai hilir. Strukturalitasnya, fungsionalitasnya, seluruh bangunan mengenai kewenangan di Indonesia berkenaan dengan fungsi pengawasan pemilu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena sudah dibagi rata. Bahkan check and balances, pola perbaikan pemilu 2019 berbasis Undang-Undang 7 tahun 2017 itu jelas sekali memanjakan Bawaslu. Anda bayangkan di mana-mana yang namanya pemantau di organisasi oleh administrator utama pemilu di Indonesia dialihkan ke Bawaslu. Pada sebagian besar Bawaslu dari 52 kewenangan, ya 75 tugas, ya dan 10 tambahan baru kewajiban, hampir seluruhnya adalah dari KPU dilimpahkan. Menghidupkan kewenangan baru atau mengambil kewenangan dari KPU atau memodifikasi kewenangan, tugas, kewenangan dan kewajiban dari lembaga lain ke lembaga Bawaslu. Nah, di situ Anda camkan betul. Saya meneliti itu dan pada akhirnya benar-benar terjadi sekarang itu check and balance. KPU tidak bisa apa-apa loh sekarang itu dalam konteks itu. Bahkan kemudian Pak Sigit tadi singgung tentang sipol, sipol. Itu kan sebenarnya kreasi yang menurut saya tidak apa-apa. Karena itu alat bantu yang memudahkan. Kalau sesuatu yang tidak dilarang kan boleh. Tetapi di judge oleh Bawaslu dan itu boleh saja karena dia punya kewenangan mengatakan bahwa itu tidak mengikat dan atau istilah sejenisnya. Ini Anda jangan bayangkan di tahun 2004 loh ya. Di 2009 Anda jangan bayangkan. Sedangkan di tahun-tahun itu masuk ke TPS saja pengawas pemilu tidak bisa, malah lebih lumayan Pak Kakak Sumanta ya, pemantau plat hitam. Kalau kami kan pemantau plat merah. Jauh lebih beradab Pak Kakak Sumanta di TPS daripada kami waktu itu. Sehingga daftar keluhan mengenai kerundungan malang pengawas pemilu itu hari ini tidak ada lagi. Sekarang memang tantangan besar bagi Bawaslu. Salah satu di antaranya saya berharap bahwa pilihan-pilihan program, pilihan-pilihan yang meneguhkan penguatan, pematangan terhadap strukturalitas dan fungsionalitasnya. Jangan pilih program yang sebenarnya glorifikasi, dibikin-bikin seolah-olah besar, padahal tidak memberi sumbangan sistemik itu sebenarnya. Untungnya BPK-nya nggak paham, itu Anda untung. Saya kira itu, terima kasih. Potensi itu besar sebenarnya. Saya ingin berangkat dari potensi internal. Kalau potensi internal saja diberdayakan dengan melibatkan, mengefektifkan sekretariat, ya setelah anggota sekretariat, itu cukup membantu. Di 2009 kami misalnya kerjasama dengan banyak pemantau
Tidak semua pemantau terakses, enggak semua pemantau dan pasukan Bawaslu seluruhnya, apalagi dulu hanya ada PPL yang jumlahnya di setiap desa atau kelurahan itu 2 atau 3. Tidak one by one seperti PTPS sekarang. Ini sebenarnya bagus banget PTPS ini. Saya melakukan riset peranan PTPS, agak memilukan terus terang aja, karena kadang-kadang ada pengakuan bahwa dia cuma diambil dari kaki 5, dikasih suruh daftar aja. Itu eman-eman banget tuh. Di pilkada yang kemarin di sebuah kabupaten masuk PSU itu perkara, PTPS sama sekali tidak punya fungsi, tidak ada bedanya dengan yang lain. Ini tidak mewakili seluruh gambaran pura, tapi saya ingin mengatakan bahwa ada problem yang harus diselesaikan. Saya lebih suka kalau Bawaslu mengandalkan kekuatan internal terlebih dahulu. Bikinlah program yang fokus pada kapasitas internal capacity building. Makin tinggi struktur, makin rendah struktur, makin tinggi frekuensi BIMTEK-nya, orientasi tugasnya, dengan berbasis pada simulasi. Itu akan jauh lebih baik. Saya sedikit berbeda dengan Pak Sigit, itu berlaku untuk mereka yang pada waktu sekarang tidak sampai ke TPS. Nah sekarang sampai ke TPS, mau diapain itu ke TPS? Semua orang, semua PTPS harus punya buku saku yang semacam kitab suci di situ. Dia bisa membuka apa saja tentang A sampai Z tentang pengawasan pemilu dan tugasnya. Orientasi pelatihannya kalau masuk dalam soal ini ya makin teknis. Jadi makin rendah manajemen, makin konkret itu pelaksanaannya. Jangan kasih kepada mereka untuk mengambil keputusan. Ya, tidak. Itu. Bahwa kotak di dalam gambar, coplosan di dalam gambar, ini jangan diterjemahkan, suruh diskusi. Coba Anda terjemahkan sendiri deh. Perintah Panwas Kabupaten kepada PTPS ketika dihadapkan di TPS ada masalah. Jangan diminta untuk menafsir, jangan seperti di forum akademis, nggak bisa iya atau tidak, karena di bawah ketegangan itu berasal dan semua hal bisa terjadi. Saya meyakini bahwa TPS adalah basis atau mula dari semua mula untuk terjadinya banyak masalah. Sebelum nanti ke rekap di PPK, KPU Kabupaten Kota, itu dia di 3 cycle itu biasanya masalah. Kenapa? Karena pemainnya belum banyak, aktor-aktornya belum banyak, mata yang melototin tidak banyak. Begitu di kabupaten kota itu agak lega, walaupun tetap hati-hati. Nah, makin rendah struktur, jenjang struktur, makin tinggi frekuensi pembinaannya. Kita gembira karena misalnya untuk pelaksanaan kewenangan penyelesaian sengketa dan administrasi yang ini baru diintroduksi sejak terutama pemilu tahun 2019 dan diperkuat di Pilkada 2015 dan wabil khusus di Pilkada 2017, itu nyatanya Bawaslu bagus. Saya DKPP pada waktu ada menyidangkan pengaduan dari sebuah kota di Indonesia Timur, itu dulu tidak bisa dia. Tapi saya kasih masukan dan memang waktu itu sangat serius kita tangani. Akhirnya yang dulu tidak perform memimpin sidang, Bawaslu sekarang perform memimpin sidang, Bawaslu Kabupaten Kota. Itu artinya potensi itu bisa jika dilakukan karena pembinaannya yang intensif. Melalui diklat inilah. Karena itu diklat ini benar-benar penting. Di situ human invest.
punya dimensi jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, dan jangka panjang. Ini menurut saya, kita berharap bahwa formasi komisioner yang baru ini memperhatikan soal ini. Dan itu sebenarnya sudah ditancapkan oleh almarhum Kapus yang sudah ada di alam baka sana. Dan memang harusnya tahun ini sudah mulai oke. Karena diskusi panjang kita, ada Pak Eko, ada Pak Bre, ada teman-teman, ada Hanif, kita bicara itu. Tapi ini kan soal willingness, ya, political will dari pimpinan di Sekretariat Jenderal juga, yang menurut saya belum memadai di soal ini. Karena visi pusat ini kajian Kapus ini memang hanya orang-orang yang visioner saja. Yang karena memang ini nggak populer, program-program kayak ini nggak populer. Tapi percayalah bahwa pusat seperti ini, Widya Iswara, memang diplot untuk tidak populer. Kerjanya tidak terlihat, tapi dampaknya jangka panjang. Muliakanlah orang-orang seperti ini karena memang ini mendidik. Jadi guru bangsanya Bawaslu ada di sini. Dan orang lebih banyak tidak pilih yang begini ya. Yang pilihannya yang glamor-glamor tadi. Nggak salah juga, tapi saya kira ini soal yang harus diselesaikan. Karena itu menyangkut masalah perkaderan, menyangkut masalah masa depan Bawaslu, itu ada di sini. Kita kan kadang-kadang tidak menghitung itu ya. Kita baru merasa kehilangan ketika tidak ada gitu. Nah, di sini saya sih di satu sisi angkat jempol juga karena sudah ada Widya Iswara di Bawaslu. Malah di KPU malah nggak ada deh, kalau salah satu atau dua lah. Tapi saya lihat di sini ada Pak Sony dan kawan-kawan sudah ada 7 orang kalau tidak salah. 8 ya. Wah, luar biasa. Itu tinggal dikasih tugas untuk menjadi guru yang sebenarnya tempatnya kan belum ada ya, diklatnya ya. Kan bisa itu menyewa dan segala macam. KPU sudah ada tempatnya, belum ada kurikulumnya. Gitu. Ini baru dibicarakan juga. Nah, tetapi di sini sudah ada Widya Iswaranya. Jadi ada guru tapi tidak ada mainan. Kayak gimana tuh? Mainannya segera dibikin. Mudah-mudahan ini segera cepat, tetapi jangan lupa perhatian dari pimpinan yang penting. Pimpinan sekretariat maupun pimpinan komisioner. Karena ini soal ya, negarawan itu kan bicaranya antar generasi gitu ya. Kalau politisi itu kan bicaranya antar rekrutmen. Nah, ini ditantang. Nah, yang kedua, ada begitu banyak yang tidak bisa dihitung, tetapi itu terasa sekali. Coba periksa data seberapa besar pengaduan atau permohonan ke MK dan seberapa dinamisnya pemilu pilkada di tahun-tahun sejak 2005 sampai 2016 lah, 2015. Itu tensinya tinggi sekali, walaupun beberapa ada 2 atau 1 kabupaten yang pemilunya pilkadanya baru rampung kemarin dari sejak 2020 itu nggak bersudahan, tetapi ada fungsi lain, peredaan ketegangan karena fungsionalisasi wewenang dari Bawaslu. Iya, saya tidak bisa membayangkan kalau situasi itu tegang di bawah, ya harus ada katarsis, harus ada kapiler, dan itu adalah beberapa instrumen kewenangan Bawaslu seperti kewenangan proses sengketa, penyelesaian administrasi gitu ya, dan persidangan yang terekspos dengan baik. Itu peredaan ketegangan gitu, yang tidak seluruhnya harus masuk ke level nasional. Lalu ada sengketa administrasi di setiap tahapan pencalonan, itu mampu menjadi ditente peredaan ketegangan di bawah. Kalau orang tegang, ya kan, tegang tanpa tersalur itu berbahaya. Nah, ini tersalur secara kapiler. Ya, bulan Ramadan saya mau lanjutkan soal ketegangan ini sebenarnya.
ya kan, karena kita lahir pun kan dari proses ketegangan. Ayah bunda kita kan bertegang gitu, bersitegang gitu ya. Ya kan? Ya moderator ya. Kalau bapak ibu kita nggak tegang kan nggak mungkin kita lahir kan. Plus plus minus minus kan. Cuma ini bulan puasa pada males pada ketawa. Padahal ketawa itu ibadah yang paling afdol ya. Nah itu ya. Jadi perdaan ini penting dan Bawaslu kayaknya nggak sadar bahwa mereka itu punya peranan penting gitu loh, yang tidak dituliskan. Padahal itu dihitung dari pemilu sekian ke pemilu sekian, itu benar-benar tegang pemilu waktu itu. Lalu setelah ada instrumen ini yang lebih menyahuti terhadap kondisi pemain-pemain atau aktor-aktor dalam pilkada terutama, itu makin reda. Makin reda. Dan desa mengepung kota, kata Mao Zedong, tidak terjadi. Kalau dulu terjadi. Begitu-gitu yang menurut saya prestasi yang tidak banyak orang membaca. Tapi saya membaca. Dan itu perlu dikabarkan, perlu ditulis oleh Bawaslu sendiri. Supaya bahwa keberadaannya itu betul-betul bisa diungkapkan gitu ya, bisa disampaikan kepada publik. Jangan hanya yang bersifat jangka loop yang pendek itu ya. Tapi ini juga harus bermain di loop panjang. Kalau memang ini akan abadi, supaya akarnya, sistemnya itu kuat. Ya, dua hal yang masih terseok-seok adalah soal pendidikan, yang kedua adalah soal penajaman terhadap fungsi manajemen perkara. Yang saya lihat masih terseok-seok. Misalnya Pak Sigit tadi sebut soal politik uang. Berapa sih politik uang yang ada di Indonesia ini? Pihak per daerah begitu jedet langsung tergambar siapa modusnya apa, bendanya gimana. Setiap perkara memiliki riwayat. Gitu ya. Ada sih data politik uang, tapi missing linknya banyak sekali. Ini dari mana, ini dari mana. Ya kenapa? Karena manajemen perkaranya tidak tertata secara lebih manageable. Saya rasa itu. Terima kasih.